Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, perwakilan kelompok 2. Anggota saya bernama Rizky Sabdo Pengestu. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan diciptakannya manusia. Yang pertama, kita mengetahui dulu apa itu manusia. Pengertian manusia. Manusia ialah makhluknya yang paling sempurna dan sebaik-baik diciptaan dibandingkan dengan makhluk-makhluknya yang lain. Manusia dilengkapi akal untuk berpikir yang membedakannya dengan binatang. Mengenai proses kejadian manusia dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Hijr ayat 28-29 diterangkan bahwa manusia diciptakan dari tanah dan bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian ditiupkan ruh kepadanya hingga menjadi hidup. Banyak ahli ilmu pengetahuan mendukung teori evolusi yang mengatakan bahwa manusia berasal dari makhluk yang mempunyai bentuk maupun kemampuan yang sederhana, kemudian mengalami evolusi dan kemudian menjadi manusia seperti sekarang ini. Pengertian manusia menurut pandangan Islam, manusia dalam pandangan keadaan materialis hanyalah merupakan sekepal tanah di bumi. Manusia dalam pandangan kaum materialisme tidak lebih dari kumpulan daging, darah, urat, tulang, urat-urat darah, dan alat pencernaan. Dalam pengalaman pandangan Islam, manusia itu makhluk yang mulia dan terhormat di sisinya, yang diciptakan Allah dalam bentuk yang baik. Manusia diberi akal dan hati sehingga dapat memahami ilmu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Quran menurut sunnah Rasul, dan dengan ilmu manusia mampu berbudaya. Allah menciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baiknya. Al-Quran surah Al-Tin ayat 94. Next. Oke, selanjutnya tujuan manusia. Saya menjelaskan dengan tujuan manusia. Tujuan manusia utamanya adalah agar manusia itu mengabdi kepada Allah, artinya sebagai hamba Allah agar menuruti apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup menurut konsep Islam bukan hanya kehidupan duniawi semata, tetapi berkelanjutan sampai pada kehidupan alam akhirat. Dan apa yang kita lakukan selama di dunia, maka itulah yang akan kita petik di akhirat nanti. Stop. Kalau jam stop. Sesungguhnya kita hidup di dunia ini hanya sebentar saja, ibarat orang yang berteduh di bawah pohon lalu berjalan lagi. Segala sesuatu yang Allah ciptakan, baik di dunia, baik di langit maupun di bumi, pasti ada tujuan dan hikmahnya. Tidaklah semata-mata karena hanya suka-suka saja. Tidak ada satu makhluk hidup yang diciptakan sia-sia. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Quran surah Al-Ma'mun ayat 115. Agar manusia mengetahui tentang Allah dan untuk beribadah kepada Allah semata. Dan Allah Ta'ala berfirman, Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasannya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Quran surah At-Talaq ayat 12. Allah menceritakan bahwa penciptaan langit dan bumi agar manusia mengetahui tentang kemahakuasaan Allah Ta'ala, bahwa Allah lah pemilik jagat raya ini dengan ilmu lah yang sempurna. Tidak ada yang satupun yang Oke, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang fungsi utama manusia. Fungsi manusia.
Fungsi manusia, yang pertama manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Yang kedua, yang pertama manusia sebagai khalifah. Ini manusia sebagai khalifah. Manusia sebagai khalifah. Khalifah. Yang kedua itu manusia sebagai wirasatul anbiya. Manusia sebagai wirasatul anbiya. Manusia sebagai warasatul anbiya. Yang ketiga yaitu manusia sebagai pengabdi Allah. Manusia sebagai pengabdi Allah. Pada keistimewaan manusia, menggunakan simbol-simbol memberi pengertian manusia adalah animal simboliku. Orang yang memandang manusia adalah makhluk yang selalu membuat bentuk-bentuk baru dari bahan-bahan alam untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya. Memberi pengertian manusia adalah Homo faber. Bashir 1984. Selanjutnya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Mengharap ridho Allah semata. Mengharap ridho Allah semata. Jika kalau mereka sungguh-sungguh ridho dengan apa yang diberikan Allah dan Rasulnya kepada mereka dan berkata, cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya, dan demikian pula Rasulnya. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah. Tentulah yang sedemikian itu lebih baik bagi mereka. Quran Surah At-Taubah ayat 59. Segala puji bagi Allah, sesungguhnya Allah tahu, Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci dari mempunyai anak. Segala yang di langit dan di bumi adalah punyanya. Perkataan ridho sangat melekat pada diri setiap makhluk hidup, makhluk muslim, setiap makhluk muslim, baik dalam lisan maupun dalam pengamalan. Begitu melekatnya perkataan ridho tidak dapat ditinggalkan. Begitu melekatnya perkataan dalam pidato, bahkan dalam berbagai macam naskah tertulis, termasuk di dalam surat undangan yang biasanya dimulai dengan memohon rahmat dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami bermaksud mengharap ridho Allah adalah desah zikir orang muslim. Ridho Allah adalah pakaian seorang mukmin yang melekat pada tubuhnya dalam kondisi apapun yang menimpa dirinya. Sehingga Rasulullah SAW pernah mengajarkan satu doa pendek kepada sahabatnya. Allahumma inna a'udzubika ridhoka min sakati. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari murkamu. Yang kelima, beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. 5. Beribadah kepada Allah dan menyekutukannya, dan jangan menyekutukannya. Di sini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi
Inilah tugas pada para nabi dan rasul menyeru dan mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga firman-firman-Nya pada ayat yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasannya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian dan aku akan aku. Quran Surah Al-Anbiya ayat 25. Ya. Sekian presentasi dari saya.